Tapi seorang ahli gizi adalah orang yang belajar tentang gizi, tapi kami tidak mengerti obat dan diagnosa penyakit. Tapi ternyata makanan memberikan peranan yang sangat penting terhadap status gizi dan kesehatan seseorang. Obat bukanlah solusi yang pertama, obat itu solusi yang terakhir. Kenapa? Karena pada prinsipnya obat itu adalah racun. Ya, bahkan bapak kedokteran, siapa bapak kedokteran? Hippocrates, ya. Bapak kedokteran dunia, Hippocrates mengatakan, let your food become your medicine. Jadikanlah makanan sebagai obat. Ya, jadi sebisa mungkin kita berusaha sehat dengan makanan, bukan dengan obat, bukan dengan tablet, bukan dengan suplemen. Ya, banyak orang wawancara saya, terutama para reporter gitu ya, atau wartawan. Bapak pasti makan suplemen ya? Kok seger gitu, kok sehat? Terus saya kemarin depan para dokter juga saya memberikan testimoni. Selama 23 tahun saya vegetarian. Oke, 18 tahun pertama saya lakukan vegetarian. 5 tahun terakhir saya vegan. Dan saya bersyukur senior kita yang Bu Gundu juga udah vegan ya. Jadi selama 23 tahun saya tidak pernah mengalami kekurangan darah. Saya tidak pernah mengalami kekurangan HB. HB tahu ya? Hemoglobin, ukuran untuk kecukupan darah. Jadi kurang darah dengan darah rendah beda ya. Darah rendah itu tensinya ya. Tensinya yang rendah. Jadi gua di bawah 120 gitu ya. Itu yang atasnya, terus bawahnya itu di bawah 40. Atau kalau hipertensi ya di atasnya. Dan saya tidak pernah kekurangan zat gizi yang lain ya. Orang sering mengatakan bisa anemia loh kalau kita kurang enggak makan daging. Nanti saya akan buktikan kepada saudara bahwa sebetulnya daging bukanlah sumber besi yang tinggi, termasuk susu sapi ya. Jadi banyak orang salah kaprah, dan yang paling lucu adalah orang tuh nggak bisa membedakan mana protein, karbohidrat, mineral, vitamin, lemak. Pokoknya kalau orang kurang gizi dia bilang tuh kurang vitamin gitu ya. Pokoknya semuanya vitaminnya bagi dia, ya. Padahal beda, ya. Jadi kata vegan itu adalah satu istilah untuk menunjuk kepada pola makan nabati 100%. Jadi dalam bahasa ilmiahnya dipopulerkan oleh Profesor Colin Campbell dari Cornell University adalah plant-based diet berbasis tumbuhan. Dan ini memberikan satu gambaran yang jelas bahwa vegetarian tidak hanya makan sayur. Nah ini mungkin salah kaprah selama ini yang orang mengatakan saya nggak mau jadi vegetarian. Kenapa? Karena vegetarian cuma makan sayur katanya. Siapa bilang vegetarian cuma makan sayur? Kalau vegetarian cuma makan tumbuhan itu betul. Tapi pertanyaannya tumbuhan tidak hanya sayur kan? Betul nggak sih? Apa saya yang salah? Tumbuhan itu paling tidak mengandung 5 jenis makanan. Apa itu? Biji-bijian atau grains, ya. Apalagi umbi-umbian. Apalagi buah-buahan, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan. Ya padi-padian mungkin termasuk biji-bijian ya. Minimal ada 5 kelompok. Kalau hari ini vegetarian itu hanya makan sayur, saya juga nggak mau jadi vegetarian. Karena hanya dengan makan sayur kita susah memenuhi kebutuhan gizi. Tapi dengan memakan tumbuh-tumbuhan, yaitu biji-bijian atau padi-padian, umbi-umbian, kemudian kacang-kacangan, sayur-sayuran, buah-buahan, kita menjadi mudah memenuhi kebutuhan gizi. Bahkan punya keuntungan untuk mencegah berbagai penyakit yang mematikan. Kita bisa hidup sehat, bahkan lebih sehat daripada makan daging kalau kita hanya makan tumbuh-tumbuhan. Kita lihat berbagai fakta penelitian, ya. Jadi justru dalam sejarah kata vegetarian bukan dari bahasa Inggris yaitu kata vegetable, tapi justru dari kata Latin vegetus yang artinya bukan sayur.
Vegetus itu artinya sehat, kuat, dan semangat. Jadi seorang vegetarian atau seorang vegan mestinya adalah seorang yang sehat, kuat, dan semangat. Bukan orang yang loyo, ya, yang lemes. Bukan. Jadi kalau ada seorang vegetarian atau seorang vegan yang lemes, itu bukan salah vegetarian, itu bukan salah vegan, salah dia. Dia salah makan, ya, dia salah makan, dia kurang makan. Saya tidak pernah lemes, ya. Orang lemes karena dia kurang makan atau kurang tidur, ya. Makan segentong tapi nggak pernah tidur juga, mampus juga dia, ya. Jadi walaupun orang makan sehat sekali, tapi tidak pernah tidur, jadi Dracula atau Dracula. Tiap malam begadang, nggak tidur, siang jadi malam, malam jadi siang, tidak karu-karuan. Nah, seperti itu kalau pola hidupnya ini kita sebut ya. Jadi dia punya lifestyle, perilakunya. Kalau perilakunya tidak baik, makanannya sehat tidak menjamin dia sehat. Jadi istilah itu penting, ya.